Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Vina Pranisa dengan NPM D1C023025. Jadi, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS dari Bapak Yuli Hartanto, SIKOM MIKOM, selaku dosen manajemen media massa. Nah, jadi di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu manajemen media cetak. Sebelumnya, manajemen media cetak bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelola media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemen. Nah, jadi sebelumnya itu kita akan membahas tentang manajemen-manajemen yang ada di media cetak. Manajemen merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan dan kenyataan yang harus dibuktikan melalui struktur organisasi media cetak yang bersifat formal dan kecakapan yang bersifat fungsional. Di antaranya ada redaksi, iklan, dan pemasaran. Nah, bagaimana sih organisasi penerbitan percetakan itu? Strukturnya bagaimana saja dan apa saja. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di struktur apa saja yang ada di organisasi penerbitan percetakan. Nah, yang utama dan yang paling pertama yaitu pemimpin umum atau bisa dibilang top manager. Nah, jadi pimpinan umum ini adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, yang mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha. Lalu, pimpinan umum itu biasanya adalah pemilik perusahaan atau orang yang mendapat kepercayaan dari perusahaan itu. Dalam mengembangkan perusahaannya, pemimpin umum memegang 3 kendali yang berupa bidang redaksi, bidang percetakan, dan bidang usaha. Dalam mengembangkan sebuah usaha, pimpinan 3 pejabat itu adalah pimpinan redaksi, pimpinan percetakan, dan pimpinan perusahaan. Pimpinan redaksi bertanggung jawab dalam hal seperti penerbitan atau redaksional, sedangkan pimpinan percetakan bertanggung jawab atas produksi hasil proses penerbitan atau percetakannya, dan sedangkan pimpinan perusahaan itu bertanggung jawab atau berperan mengembangkan usaha penerbitan. Seperti itu. Sebelumnya, pimpinan redaksi itu merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers, termasuk jika tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada pemberitaannya, tetapi bisa juga dilimpahkan ke orang lain yang dapat dipercaya oleh pimpinan tersebut. Pimpinan redaksi maksudnya. Lalu, tugas utama dari pimpinan redaksi itu mengendalikan kegiatan keredaksiannya di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama atau headline, berita pembukaan halaman atau opening news, dan juga menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Selain itu, ada juga sekretaris redaksi. Nah, sekretaris redaksi itu adalah pembantu pimpinan redaksi dalam hal administrasi keredaksional seperti menerima surat dari luar yang menyangkut keredaksional dan membuat surat yang diperlukan oleh pimpinan redaksi. Lalu ada juga yang namanya redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana ini merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pimpinan redaksi dalam melakukan tugas-tugas keredaksionalnya. Lalu ada juga yang namanya redaktur editor. Nah, redaktur editor itu adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar, seperti itu. Nah, selain ketiga tipe wartawan tadi, ada juga koresponder.
Koresponder itu adalah wartawan yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh penerbit pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawannya di daerah tersebut. Nah, lalu lanjut kita membahas manajemen keredaksian. Nah, apa sih manajemen keredaksian itu? Manajemen keredaksian adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, kompetensi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan membantu mencapai tujuan organisasi, individual, dan masyarakat. Ada dua bagian besar sebuah penerbit pers dan media massa. Bagian redaksi atau editor departemen dan bagian pemasaran atau bagian usaha yang biasa disebut bisnis departemen. Nah, bagian redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi. Bagian pemasaran dipimpin oleh manajer pemasaran atau pemimpin usaha. Lalu di atas keduanya adanya pemimpin umum yang biasa disebut dengan general manager. Gitu. Lalu printing department atau bidang cetak. Unit percetakan pada masing-masing penerbitan pers mempunyai pimpinannya tersendiri. Ada yang disebut direktur atau pimpinan percetakan dengan beberapa manajer dan staf pelaksana. Nah, beberapa struktur dalam manajemen percetakan yaitu pimpinan percetakan dibantu 2 manajer produksi dan manajer administrasi. Manajer produksi mempunyai bidang. Manajer produksi meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang pracetak, cetak, dan perawatan. Apa sih yang betul itu perawatan? Sedangkan manajer administrasi meliputi administrasi, keuangan, dan administrasi umum atau personalia. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan juga alasan mengapa saya sebatas ini saja bikin video karena memori handphone saya sudah habis dan juga saya sudah bingung mau melanjutkannya bagaimana. Jadi sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.